berjumpa kembali di tengah-tengah ibadah pada Sabat siang hari ini. Saudara, kalau kita membuka kitab Ester, kita tidak akan menemukan satu nama Elohim. Bagaimana menurut saudara? Apakah kitab ini bisa dikategorikan sebagai daftar Elohim, saudara? Kenapa kitab yang sama sekali tidak menyebut nama Elohim kok bisa berada menjadi satu dengan kitab-kitab lain yang kita yakini sebagai daftar Elohim, saudara? Nah, kitab Ester tetap harus kita yakini sebagai daftar Elohim. Ini menceritakan liku-liku kehidupan politik kelas tinggi, saudara. Dan kitab Ester ini juga sebagai gambaran bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, apabila kita mengiring Bapak Yahweh dengan penuh intrik-intrik dan berpolitik, Bapak Yahweh tidak akan muncul di sana, saudara. Artinya peranan Bapak Yahweh itu menjadi menjadi kabur, saudara. Sebab politik itu kotor, saudara. Lihat saja bagaimana politiknya Haman di dalam kitab Ester ini. Namun sebagai umat pilihan Bapak Yahweh, bukan berarti Bapak Yahweh meninggalkan mereka. Enggak, saudara. Seorang Raja Ahasweros memerintah atas kerajaan Persia Babylon, saudara. Pada zamannya Ahasweros ini merajai 127 provinsi, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Besar sekali wilayahnya, saudara. Nah, pada tahun ketiga pada pemerintahannya, raja ini mengadakan jamuan untuk seluruh pembesar dan pelayan-pelayannya. Pembesar-pembesar di 127 provinsi itu hadir, saudara. Dia itu mau memamerkan kerajaannya, saudara. Pesta itu diadakan berhari-hari sampai 6 bulan lamanya. Nah, pesta yang begitu lama, tentu panitianya pun akan dibentuk sangat besar, saudara. Nah, singkat cerita, setelah selesai pesta 6 bulan, Ahasweros ini bikin pesta penutupan panitia, saudara. 7 hari lamanya dalam istana Susan. Nah, kemudian raja meminta supaya Ratu Wasti itu menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada para tamunya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ratu Wasti tidak mau, saudara. Ratu tidak mau untuk dipertontonkan kepada para pembesar dan kepada rakyat, saudara. Akibat penolakan itu, raja sangat marah dan kemudian dia memberhentikan ratu tersebut sebagai ratu, saudara. Kemudian singkat cerita, beberapa tahun kemudian mulai raja ini mencari pengganti ratu, saudara. Bagaimana caranya untuk menjadi ratu? Raja ini menggelar kontes, saudara. Pagelaran kecantikan. Semua gadis di seluruh kekuasaannya yang merasa cantik boleh mendaftar. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, yuk pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Ester, saudara, yang akan saya beri judul Bapak Yahweh bekerja di balik layar. Bapak Yahweh bekerja di balik layar, yang akan saya ambil dari kitab Ester pasal 1 sampai 10. Kita akan pelajari kitab Ester, saudara. Untuk detailnya nanti saudara baca sendiri di rumah dari Ester pasal 1 sampai pasal 10. Coba sekarang kita buka Ester 2. Ester 2 ayat 5 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam istana Susan terdapat seorang Yahudi dan namanya Mordekai, anak Yair, anak Simai, anak Kis, orang Benyamin, yang telah diangkut dari Yerusalem sebagai tawanan dan dibawa bersama dengan
Yekonya, Raja Yehuda, yang Nebukadnezar, Raja Babylon telah menawannya. Dan Mordekai membesarkan Hadasa, dialah Ester, anak perempuan pamannya, karena ia tidak mempunyai ayah atau ibu. Dan gadis itu berparas cantik dan bertubuh elok. Dan pada kematian ayah dan ibunya, Mordekai mengangkatnya sebagai anaknya. Nah saudara, coba saudara perhatikan, ada dua orang penting dalam kitab Ester dan mereka berdua sepupu saudara. Yang pertama tadi namanya siapa? Mordekai. Yang kedua Hadasa atau Ester. Mereka berdua ini orang Yahudi. Dan mereka ini sebagai tawanan, sebagai buangan di daerah tersebut saudara. Nah Hadasa itu nama asli daripada Ester saudara. Tetapi karena dia dibuang di Persia, dia diberikan nama Persia saudara. Nama Persia daripada Hadasa adalah Ester saudara. Jadi Hadasa itu namanya Ester. Hadasa berarti apa saudara? Hadasa itu berarti mestur, nama pohon saudara. Artinya bersinar. Nah sedangkan Ester artinya itu bintang, berlimpah-limpah. Nanti saudara baca Ester 2 ayat 7. Nah rupanya kebiasaan yang terjadi di sana saat itu, orang-orang buangan itu tidak boleh memakai nama aslinya. Harus ganti nama seperti kita orang Chinese di Indonesia itu tidak boleh memakai nama Chinese-nya, tapi harus ganti nama. Saya nama Chinese-nya ada, ganti nama menjadi Priscilla Yunita. Nah, dikatakan Ester kehilangan ayah ibunya, sudah meninggal saudara. Hidup serba sederhana dan tidak pernah berhubungan dengan kerajaan Persia yang berkuasa saudara. Dan Ester ini dipelihara dan diangkat anak oleh Mordekai. Jadi Mordekai ini berperan supaya dia menasehati Ester supaya Ester ini tidak mengaku sebagai orang Yahudi saudara. Walaupun orang tua Ester sudah meninggal, bahkan bukan berarti dia itu kehilangan masa depannya saudara. Tidak saudara. Bagaimana kisah seorang gadis yatim piatu ini sebagai orang buangan di negeri orang, di mana kaumnya itu menjadi kaum minoritas saudara. Bagaimana kemudian dia bertumbuh menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya. Itu Ester saudara. Nah menurut sejarah, Ester kira-kira saat itu umurnya berapa saudara? Kita prediksi kira-kira umurnya 16 tahun sampai 18 tahun. Saat Ester menjadi ratu saudara. Suatu cerita yang sangat menarik untuk kita pelajari pada siang hari ini saudara. Walaupun nama Bapak Yahweh tidak disebut sama sekali, kalau saudara perhatikan kisah yang terjadi di kitab Ester ini, maka saudara bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh bekerja secara hebat di balik layar saudara. Walaupun dia yatim piatu, hidupnya dalam pembuangan, tetapi bisa menjadi kunci kehidupan dari sebuah bangsa saudara. Hanya Bapak Yahweh yang sanggup mengerjakan ini semua saudara. Ini yang membuat kenapa kitab Ester itu menjadi buku yang sangat menarik saudara. Nanti saudara baca, ini sangat menarik kisahnya saudara. Kalau di zaman sekarang mungkin Ester seorang yang sangat-sangat Kristen saudara. Meskipun gak pernah menyebut dirinya Kristen, meskipun tidak menyebut dirinya adalah sebagai anak Bapak Yahweh, tetapi perbuatannya sangat memuliakan Bapak Yahweh saudara. Sedangkan zaman sekarang banyak orang yang ngaku Kristen. Gue Kristen loh, tetapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan sebagai seorang Kristen saudara. Banyak saudara. Kesannya rohani, tapi perbuatannya nggak menunjukkan sebagai orang Kristen. Nama Ester artinya bintang. Namun untuk seorang Ester
untuk menjadi bintang perlu orang lain, saudara. Saya jadi seperti ini perlu orang lain, saudara. Dan orang itu kebetulan Mordekai, saudara. Esther selalu patuh mendengar suara Mordekai. Demikian juga Mordekai itu sangat sayang banget sama Esther, saudara. Sehingga Mordekai ini selalu memperhatikan seluruh kehidupannya daripada Esther, saudara. Nah, pada saat Esther ikut beauty contest, Mordekai selalu memperhatikan Esther. Esther dikarantina selama 1 tahun. Hebat ya. Mungkin dilatih bagaimana berperilaku kalau terpilih menjadi ratu nantinya, saudara. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya, saudara, mengapa Esther dipakai Bapak Yahweh untuk menyelamatkan bangsanya, saudara? Mengapa Esther dipakai Bapak Yahweh untuk menyelamatkan bangsanya? Yang pertama, saudara, Esther seorang yang pegang rahasia, saudara. Esther 2 ayat 10-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Esther pun tidak mengungkapkan kebangsaan dan asal-usulnya, karena Mordekai telah memerintahkan kepadanya supaya dia tidak mengungkapkannya. Mordekai berjalan mondar-mandir setiap hari di depan pelataran balai para wanita untuk mengetahui keselamatan Esther dan apa yang terjadi dengannya. Nah, saudara, hal ini tidak mudah bagi seorang wanita yang pegang rahasia. Karena biasanya wanita itu suka apa sih, saudara? Suka bocor mulut, suka gosip. Tapi Esther tetap merahasiakan asal-usulnya walaupun sudah jadi ratu, saudara. Nah, sifat ini tentu dari pendidikannya Mordekai, saudara. Jadi Mordekai begitu memperhatikan Esther, saudara. Nah, pelajaran untuk kita semua. Tidak peduli betapa hebatnya potensi saudara, betapa hebatnya talenta saudara, saudara tetap butuh orang lain untuk menghantar saudara di sebuah keberhasilan. Amin, saudara. Karakter Mordekai yang berintegritas mendidik Esther dengan pondasi yang baik dan menanamkan rasa takut dan hormat kepada Bapak Yahweh, saudara. Sehingga kerjasama antara Esther dengan Mordekai, yang keduanya ini adalah orang yang jujur dan tulus hatinya, mendatangkan pertolongan daripada Bapak Yahweh. Merinding, saudara. Coba kita buka Mazmur 73 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi yang tulus hatinya, bagi yang mereka bersih hatinya. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Mengapa Esther dipakai Bapak Yahweh? Esther itu tidak aji mumpung. Esther tidak aji mumpung. Esther 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan apa? Dengan cara inilah seorang gadis masuk menghadap raja. Segala yang ia katakan diberikan kepadanya untuk membawanya dari balai para wanita ke istana raja. Nah, saudara, semua peserta beauty contest itu nantinya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi ratu. Mereka semua punya kesempatan di karantina cuma 1 kali untuk menghadap raja. Nah, di balai perempuan mereka itu ada mentor-mentornya, saudara. Ada yang ngatur, saudara. Dan mereka bisa minta apa aja supaya mempercantik dirinya sedemikian rupa, saudara. Sehingga agar kelihatan cantik, agar kelihatan elok. Karena mereka cuma punya 1 kesempatan untuk bertemu dengan raja, saudara. Jadi kalau ketemu itu harus at the best moment, saudara. Harus yang benar-benar itu cantik ketika dilihat raja, saudara. Dan harus kelihatan yang paling cantik di antara wanita-wanita lainnya. Maka itu minta apapun juga harus dituruti, saudara. Nah, apa yang dilakukan Esther, saudara? Coba kita buka Esther 2 ayat yang ke-15. Ada yang bisa bantu baca? Esther 2 ayat yang ke-15. Ya, Esther 2 ayat yang 15, firman Yahweh. Dan ketika tiba giliran Esther,
anak Abihail, paman dari Mordekai, yang telah mengangkatnya sebagai anak untuk menghadap raja, maka dia tidak mencari suatu apapun selain apa yang Hagai, sida-sida raja, penjaga para wanita, katakan. Dan Ester mendapat berkenan dalam pandangan semua orang yang melihatnya. Amin. Artinya apa, saudara? Ester ini memang sudah cantik seperti yang dikatakan pada Ester 2 ayat 7. Dikatakan apa? Ester 2 ayat 7 dikatakan parasnya elok dan cantik. Nah, pada saat bersamaan Ester tidak kurang ajar. Yang paling penting kualitas hidupnya adalah dia tidak maruk, saudara. Dia tidak aji mumpung, saudara. Dia yang sesungguhnya sudah cantik, dasarnya sudah cantik. Dia tidak memerlukan begitu banyak aksesoris lainnya, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Mengapa Ester dipakai Bapak Yahweh? Ester seorang yang taat. Ester seorang yang taat. Coba kita buka Ester 2 ayat 16 sampai 17. Coba Markus baca lagi. 16 sampai 17 Ya. ya. Ester 16, firman Yahweh. Dan Ester dibawa masuk menghadap raja Ahasweros di istana kerajaannya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahannya. Ester menjadi ratu, firman Tuhan, Ester yang ke-17. Dan raja mengasihi Ester lebih daripada semua wanita yang lain, dan dia menimbulkan belas kasihan dan berkenan dalam pandangan raja lebih dari semua anak darah lain, dan dia mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Wasit. Amin. Nah, Wasti. Ester ini dididik oleh pamannya menjadi orang yang setia dan taat. Meskipun hidupnya itu di lingkungan kerajaan yang penuh dengan nuansa baru yang sebelumnya belum pernah dia alami, saudara. Maka ketika raja melihat orang-orang cantik lewat selama berbulan-bulan, nggak ada yang nyantol di perkenanan raja, saudara. Tetapi begitu Ester muncul, dia memancarkan kebaikannya, kecantikannya. Raja bilang apa, saudara? Ini dia nih, ini dia orangnya. Langsung tuh kontes wanita-wanita cantik tuh bubar, karena sudah ketemu orangnya, saudara. Nah, Ester terpilih, dan Ester mendapat belas kasihan karena kebaikannya, dan ia menjadi kesayangan Hegai, saudara. Jadi langsung dikenakan mahkota, saudara. Bagaimana Hegai bisa mengasihi Ester? Ini pasti disebabkan karena terhadap Hegai pun Ester ini taat, saudara, selama dalam masa karantinanya, saudara. Jika saudara taat kepada pemimpin, kepada bos di mana saudara bekerja, pasti saudara akan disayang oleh pemimpin saudara. Amin, saudara. Nah, sesudah Ester menjadi ratu pun, Ester tetap mendengar suara Mordekai, saudara. Ini hebatnya Ester, saudara. Kadang kan orang kalau udah menjadi orang ngetop, kadang lupa kulitnya, saudara. Itu banyak. Tapi Ester enggak. Ester walaupun sudah menjadi ratu, dia tetap mendengarkan suara daripada Mordekai. Ada banyak orang yang tadinya dilatih oleh mentornya, tetapi begitu berhasil, mentornya pun sudah tidak didengar, saudara. Tapi Ester tidak demikian, saudara. Dia tidak berubah wataknya. Dia tidak menjadi sombong, saudara. Nah, itu untuk kita, saudara. Kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi, saudara, kita harus tetap rendah hati, saudara. Amin, saudara. Amin. Coba kita buka Ester 2 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan apa? Ester tidak menceritakan asal-usulnya atau kebangsaannya sebagaimana Mordekai memerintahkannya.
Ester mematuhi perintah Mordekai sebagaimana dia melakukannya ketika dia masih dalam asuhannya. Jadi meskipun dia sudah tidak dalam asuhannya, tapi perkataan daripada Mordekai itu tetap dia dengar, saudara. Jadi Ester itu tetap taat, saudara. Nah, dari kisah Ester kita bisa menilai bahwa Ester itu seorang yang memiliki karakter yang mudah diajar, saudara. Mau mendengarkan dan mau mengikuti semua perintah. Pada saat saya dipakai oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kehidupan saya ini awalnya lari-lari, saudara. Tetapi kemudian ketika Tuhan terus kejar saya mau duduk diam mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang memang pantas untuk saya dengar, saudara. Kemudian saya mau melakukannya, apa yang diperintahkan oleh mentor saya, saudara. Saya taat setiap nasihat yang bisa membangun kerohanian saya, saudara. Dan saya percaya orang yang menjadi mentor saya, orang yang membimbing saya, tentu tidak akan menjerumuskan saya, saudara. Jika saudara mau seperti Ester, saudara harus taat kepada pemimpin saudara. Saudara harus taat kepada gembala saudara. Melakukannya dengan penuh sukacita, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Mengapa Ester dipakai oleh Bapak Yahweh? Ester tidak memikirkan dirinya sendiri. Ester tidak memikirkan dirinya sendiri. Coba kita buka Ester 2 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Pada hari-hari itu, ketika Mordekai duduk di gerbang raja, dua orang sida-sida raja, Bigtan dan Teres yang menjaga pintu, marah dan berupaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Dan hal itu diketahui oleh Mordekai. Lalu ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Dan Ester memberitahu raja atas nama Mordekai. Perhatikan, saudara. Dan ketika perkara itu diselidiki, ternyata benar. Oleh karena itu keduanya digantung pada sebatang pohon. Dan peristiwa itu tertulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi ayat-ayat yang saya baca, bisa saja Ester itu menjadi sombong karena dia sudah menjadi ratu. Sehingga ketika mendengar ada persekongkolan pembunuhan, dia tidak mengataskan dirinya sendiri, saudara. Tapi Ester memberitahukan ke raja atas nama pamannya, saudara. Maka Bapak Yahweh mengingatkan raja di kemudian hari atas jasa daripada Mordekai, saudara. Jadi saudara, setiap peristiwa-peristiwa penting itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja, saudara. Diarsipkan maksudnya, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Muncul karakter lain, saudara. Namanya siapa? Haman, saudara. Coba kita baca Ester 3 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa itu Raja Ahasveros menaikkan pangkat Haman anak Hamedata orang Agag dan mengangkat serta menetapkannya pada kedudukan di atas semua pembesar yang bersamanya. Dan semua hamba raja yang berada di gerbang raja berlutut dan sujud kepada Haman, karena tentang ia raja telah memerintahkan demikian. Tetapi Mordekai tidak berlutut atau bersujud, saudara. Bandel banget sih ini Mordekai, saudara. Kalau baca, saudara membaca dengan baik, bandel banget nih Mordekai ini. Semua orang jika lihat Haman itu hormat, sujud, berlutut. Tetapi Mordekai kalau lihat Haman bagaimana? Asal gitu aja, cuek aja, tidak bersujud lagi. Kurang ajar kelihatannya. Kemudian ayat 5-6 dikatakan apa? Dan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut atau sujud kepadanya, maka Haman dipenuhi kemarahan dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia,
karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai, dan Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasweros. Jadi Haman ini ternyata tahu, ternyata Mordekai orang Yahudi. Panas hatinya Haman. Kalau untuk membunuh seorang Mordekai itu terlalu kecil buat Haman, gitu gumannya Haman. Maka Haman mencari ikhtiar itu memusnahkan seluruh orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang ada di seluruh kerajaan Ahasweros, saudara. Nah, kalau misalnya saudara ada di situ sebagai orang Yahudi, pasti saudara akan berkomentar, kenapa sih lo Mordekai? Gara-gara lo gue nggak salah apa-apa, sekarang gue mau dibunuh juga. Mungkin seperti itu, saudara. Rupanya ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar tidak mau sujud, saudara. Kenapa, saudara? Ada yang tahu nggak? Kenapa Mordekai tidak mau sujud ketika Haman lewat, saudara? Kalau saudara periksa sejarah, Mordekai tahu bahwa Haman adalah keturunan Agag. Agag itu orang apa, saudara? Agag itu orang Amalek. Dan Amalek di masa di Israel dipimpin oleh Raja Saul saat diserbu dan dikalahkan, tetapi Raja Ahab ini tidak dibunuh, saudara, oleh Saul. Ahab ini enggak dibunuh oleh Saul, padahal Bapak Yahweh suruh semuanya itu harus dibunuh, tetapi ketinggalan satu, saudara. Raja Ahab diselamatkan oleh Saul, saudara. Oleh karena itu Saul kehilangan taktanya karena dia menyalahi perintah daripada Bapak Yahweh. Dia tidak taat kepada perintah Bapak Yahweh, saudara. Kemudian Samuel yang membunuh Raja Agag ini, saudara. Jadi rupanya Mordekai adalah garis keturunan yang sama dari Raja Saul, yaitu dari suku Benyamin, saudara. Jadi antara mereka berdua, nenek moyangnya memang sudah ada dendam kesumat, saudara, dendam pribadi, saudara. Jadi Haman mulai berencana bagaimana untuk membunuh orang-orang Yahudi, dan dia mau kasih legalitas untuk membunuh orang Yahudi atas nama raja, saudara, atas seizin raja, saudara. Dan raja ternyata setuju dengan rencana Haman ini untuk membunuh bangsa Yahudi, saudara. Coba kita buka Ester 3. Ester 3 ayat 8 sampai 10. Coba ada yang bisa bantu baca lagi? Ester 3 ayat 8 sampai 10. Iya. Haman berkata kepada Raja Ahasweros, ada suatu bangsa yang tersebar luas dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa di seluruh provinsi kerajaanmu, dan hukum mereka berbeda dengan setiap bangsa, dan mereka tidak melaksanakan hukum raja, dan tidak ada yang menguntungkan bagi raja untuk membiarkan mereka. Ayat 9, jika hal itu berkenan kepada raja, hendaklah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka, dan aku akan mengupah mereka yang akan melakukan tugas ini 10.000 talenta perak, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ayat 10, dan raja mencabut cincin meterai dari jarinya, dan Hamedata orang Agag, musuh orang Yahudi itu. Ayat 10 saya baca lagi. Dan raja mencabut cincin meterai dari jarinya dan menyerahkannya kepada Haman, anak Hamedata, orang Agag, musuh orang Yahudi itu. Nah, saudara, tentu saja orang Yahudi itu pasti sangat ketakutan. Dan mereka berkabung, termasuk Mordekai, saudara, yang ketakutan, saudara. Karena Mordekai mempunyai sepupu jadi ratu. Kemudian Mordekai ini meminta supaya Ester menghadap raja, memohon belas kasihannya supaya Ester itu membela bangsanya, saudara.
Tapi masalahnya Esther belum pernah ngaku bahwa dia orang Yahudi, saudara. Coba Esther 4 ayat 10 dikatakan apa? Dan Esther berbicara lagi kepada Hatta dan menyuruhnya pergi kepada Mordekai. Nah, masalahnya kalau ada orang yang menghadap raja tanpa diundang, itu akan dihukum mati, saudara. Jadi orang tidak boleh sembarangan menghadap raja kalau orang itu tidak diundang oleh raja, saudara. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya, dia akan tetap hidup, saudara. Esther dan aku tidak pernah dipanggil. Bagaimana nih, aku nggak pernah dipanggil gitu, kata Esther, saudara. Dan Mordekai menyampaikan untuk Esther apa, saudara? Jangan kira karena engkau sudah dalam istana, hanya engkau yang terluput dari semua orang Yahudi. Sekalipun engkau berdiam saja, bangsa orang Yahudi akan timbul juga pertolongan, akan timbul pelepasan pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan tetap dibunuh. Jadi orang Yahudi ini punya suatu iman itu yang sangat luar biasa, saudara. Mereka punya satu keyakinan bahwa entah bagaimanapun caranya, pasti Bapak Yahweh mereka pasti akan selamatkan mereka. Itu keyakinan mereka, saudara. Nah, kemudian Esther menyuruh Mordekai, saudara, untuk mengumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa, meminta puasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum selama berapa hari? 3 hari, saudara. Esther ini ngerti betul kenapa dia diangkat jadi ratu. Itu karena ada rencana daripada Bapak Yahweh, saudara. Esther kemudian memberanikan diri untuk menghadap raja, saudara. Meskipun Esther tahu resikonya itu bagaimana. Kalau Raja Ahasweros tidak berkenan, pasti Esther itu akan mati, saudara. Itu yang keempat, saudara. Sekarang yang kelima, saudara. Mengapa Esther dipakai Bapak Yahweh untuk menyelamatkan bangsa Yahudi? Esther berani bayar harga, saudara. Esther berani mati, saudara. Coba kita buka Esther 4 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, dan janganlah makan atau minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja sekalipun berlawanan dengan hukum, dan jika aku harus binasa, binasalah aku. Luar biasa, saudara. Esther bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya, saudara. Dia menyerahkannya kepada Bapak Yahweh dengan cara apa, saudara? Dengan cara berpuasa selama 3 hari, saudara. Nah, pamannya yakin bahwa Bapak Yahweh itu akan memakai Esther untuk membebaskan bangsa Israel, saudara. Nah, Mordekai juga tahu bahwa Esther bisa saja gagal. Mordekai tahu bisa saja Esther ini gagal. Jikalau ia tidak bisa melaksanakan bagiannya dalam penebusan daripada Bapak Yahweh, saudara. Apabila Esther menolak untuk menolong orang Yahudi, ia pun pasti binasa, saudara. Ia pun pasti akan dibunuh, saudara. Nah, rupanya raja itu lagi baik hatinya, saudara. Lagi lembut hatinya. Mungkin karena sudah 30 hari dia tidak ketemu, raja ini ternyata punya rasa kangen kepada Esther, saudara. Sampai raja bilang gini, saudara, di Esther 5 ayat yang ketiga. Esther 5 ayat yang ketiga dikatakan, lalu raja bertanya kepadanya, apa yang harus dilakukan untukmu ya Ratu Esther? Dan apa permintaanmu? Hal itu akan diberikan kepadamu, bahkan setengah dari kerajaan ini. Ayat 4. Dan Esther menjawab, jika berkenan pada raja, kiranya raja dan Haman datang pada hari ini ke pesta yang telah aku siapkan baginya. Lalu raja berkata, biarlah Haman segera melaksanakan permintaan Esther. Dan raja berserta Haman datang ke pesta yang telah Esther persiapkan. Nah, saudara, jadi rupanya saat ketemu, Esther itu tidak langsung ngomong, saudara. Tidak langsung ngomong, tolong dong raja. Enggak, saudara. Aku ternyata orang Yahudi itu, enggak, saudara. Dan semua bangsaku mau dibunuh oleh Haman.
Esther tidak menceritakan hal itu kepada raja, saudara. Cuma saat ketemu raja, raja bilang, ada apa Esther? Mau apa sih kamu? Jangankan tas, seluruh setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Luar biasa sayangnya raja kepada Esther. Esther jawab apa? Enggak, aku sudah persiapkan jamuan makan malam. Tapi jangan datang sendirian ya raja, tapi ajak Haman. Kemudian Haman dipanggil, lalu raja datang dan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Coba kita lihat Esther 5 ayat yang ke-6. Dan raja berkata kepada Esther pada saat pesta minum anggur, apapun permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apapun permohonanmu pasti akan terlaksana, bahkan setengah dari kerajaan sekalipun. Ini raja ngomongnya 2 kali loh saudara. Ngomongnya 2 kali loh saudara. Maka jawab Esther apa di ayat 7? Dan Esther menjawab dan berkata, permintaan dan keinginanku adalah, jika aku mendapat perkenan di mata raja, dan jika berkenan bagi raja untuk mengabulkan permintaanku dan memenuhi keinginanku, kiranya raja dan Haman datang ke pesta yang aku persiapkan bagi raja dan Haman, dan besok aku akan melakukan sesuai perintah raja. Nah saudara, sambil minum anggur, Raja Ahasverus tuh tanya lagi, sayang, kamu mau apa sih? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Diucapkan lagi saudara. Esther bilang apa? Enggak, aku cuma minta jika engkau berkenan, aku mau bikin perjamuan lagi. Kamu dan Haman aku undang. Hanya itu aja saudara. Kemudian di Esther 5 ayat 9 dikatakan apa? Dan Haman pada hari itu keluar dengan hati gembira dan senang. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja yang tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka Haman dipenuhi kemarahan kepada Mordekai. Haman sangat gembira karena dia diundang ratu. Cuma bertiga lagi, raja dengan Haman dan Ratu Esther. Jadi dia merasa dirinya itu terhormat saudara. Makanya dia sangat girang banget saudara. Kemudian besok diundang lagi, tidak ada orang lain lagi, sampai 2 kali saudara. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, dan Mordekai tidak bangkit dan tidak berlutut, maka sangat panas hatinya si Haman ini saudara. Coba kita buka Esther 5 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan apa? Tetapi Haman menahan diri dan pulang ke rumahnya dan mengirim orang untuk membawa sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Dan Haman menceritakan kepada mereka tentang kemewahan kekayaannya dan banyaknya anak laki-laki dan segala hal yang raja berikan kepadanya, dan bagaimana raja menaikkan pangkatnya di atas para pembesar dan hamba-hamba raja. Dan Haman berkata, juga Ratu Esther tidak memperkenankan seorang pun masuk bersamanya dengan raja kecuali aku, untuk datang bersama-sama dengan raja ke pesta yang ia persiapkan, dan besok pun aku diundang ke pesta bersama dengan raja. Nah, Haman di sini kalau saudara perhatikan pembacaan ayat-ayatnya, Haman di sini merasa seperti orang yang yang aduh, wow banget, bangga banget saudara. Kemudian ayat 13, namun semuanya ini tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di gerbang raja. Dan Zeres istrinya dan semua sahabat-sahabatnya berkata kepada, buatlah tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta, dan besok berbicaralah kepada raja, biarlah mereka menggantung Mordekai pada tiang itu, dan pergilah dengan bersukacita bersama raja ke pesta itu. Dan hal itu baik di mata Haman, dan dia membuat tiang gantung dari kayu. Jadi istrinya Haman ini bilang, udah ngapain lu stres-stres,
sudah buat tiang aja, besok pagi-pagi hadap lu ke raja supaya Mordekai itu dibunuh. Mungkin seperti itu ya saudara. Jadi waktu pesta aku tidak kepikiran lagi tentang Mordekai. Mungkin seperti itu saudara. Ester 6 ayat 1 dikatakan apa saudara? Pada malam itu raja tidak bisa tidur, dan dia memerintahkan untuk membawa kitab catatan sejarah. Mereka membacakannya di hadapan raja. Bayangin saudara, raja sampai tidak bisa tidur loh saudara. Lucu kan? Raja sampai nggak bisa tidur saudara. Kemudian ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Dan ditemukan tertulis bahwa Mordekai telah memberitahu tentang Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang bertugas sebagai penjaga pintu, yang berupaya untuk membunuh Raja Ahasweros. Maka raja berkata, kehormatan dan martabat apakah yang dilakukan untuk Mordekai oleh sebab perkara ini? Lalu hamba-hamba raja yang melayaninya berkata, tidak ada suatu apapun yang dilakukan untuknya. Jadi saudara, Mordekai sudah berjasa, tidak dikasih apa-apa saat itu saudara. Kelewatan banget, padahal sudah menyelamatkan Raja Ahasweros dari pembunuhan saudara. Kemudian ayat 4 dikatakan apa? Dan raja berkata, siapakah yang ada di pelataran? Dan Haman baru tiba di pelataran di luar istana raja untuk berbicara kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang gantungan kayu yang telah dia buat untuknya. Nah saudara, jika saudara perhatikan kisah ini mainnya detik loh saudara. Mainnya detik per detik loh saudara. Haman pagi-pagi mau menghadap raja untuk menyulakan Mordekai. Raja tidak bisa tidur, padahal habis minum anggur. Kemudian suruh anak buahnya membacakan catatan-catatan sejarah saudara. Tiba-tiba dia mendapatkan Mordekai belum dikasih hadiah, karena sudah menyelamatkan kehidupan rajanya. Hitungan dalam hitungan detik saudara. Pada saat bersamaan datanglah Haman saudara. Kemudian Ester 6 ayat yang kelima dikatakan apa? Dan hamba-hamba raja berkata kepada raja, lihatlah, Haman berdiri di pelataran dan dia berkata, biarkan dia masuk. Jadi belum sempat Haman bertanya, raja ngomong duluan nih saudara. Ayat yang ke-6 saudara. Lalu Haman masuk dan raja berkata kepadanya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Haman kemudian berpikir dalam hatinya, kepada siapakah raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? Ayat 7 Haman menjawab raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Jadi nih di ayat 7 ini, oh dia pikir nih, Haman pikir nih, ini pasti dia sendiri nih, pasti aku nih. Sehingga dia minta yang sangat luar biasa saudara. Hendaklah mereka mengambil pakaian kebesaran yang biasa dipakai oleh raja dan kuda yang biasa ditunggangi raja, dan di atas kepalanya dikenakan mahkota kerajaan. Maruk banget kan si Haman ini. Dia minta apa yang raja punya saudara. Kemudian Ester 6 ayat 9 dikatakan apa saudara? Dan hendaklah pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari antara para pembesar kerajaan yang paling mulia, dan hendaklah mereka mengenakan pakaian itu kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Araklah dia dengan menunggangi kuda itu melalui seluruh jalan kota, dan serukanlah di hadapannya. Beginilah diperlakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Jadi saudara, jadi Haman ini sudah berpikir kalau dia itu akan diarak pakai kuda, pakai pakaian kerajaan, pakai mahkota, meskipun aku bukan raja, tapi kali ini aku pasti bisa jadi raja. Itu di dalam pemikiran Haman saudara. Dan minta semua orang itu untuk berkumpul seraya berkata apa saudara? Ayat 10 sampai 11. Dan raja berkata kepada Haman, ambillah segera pakaian dan kuda itu sebagaimana engkau telah mengatakannya, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di gerbang raja. Jangan biarkan semua perkataan yang telah engkau ucapkan itu gagal saudara. Luar biasa saudara. Ayat 11.
Dan Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan mengenakan pakaian itu kepada Mordekai dan mengaraknya melalui jalan-jalan kota dan menyerukan di depannya, beginilah diperlakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Itu sebabnya ikut Tuhan itu menurut saya itu ngeri-ngeri sedap loh saudara. Mordekai itu pasti juga saat itu dak-dikduk loh saudara. Kemudian di ayat Ester 6 ayat 12 dikatakan apa? Dan Mordekai kembali ke gerbang raja. Tetapi Haman bergegas-gegas pulang ke rumahnya dengan duka cita dan kepalanya terselubung. Jadi di sini Haman kelihatan sangat stres saudara. Kemudian Ester 10 ayat 3 dikatakan apa saudara? Sebab Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros dan termasyhur di antara orang Yahudi, dan dia disukai oleh banyak orang di antara saudaranya. Dia mengusahakan kesejahteraan bagi bangsanya dan dia membicarakan damai sejahtera bagi seluruh keturunannya. Nah saudara, meskipun dia minoritas di tanah Persia, tapi saudara bisa lihat dalam kisah Ester ini bagaimana tangan Bapak Yahweh yang begitu ajaib merendah semuanya saudara. Meskipun nama Bapak Yahweh tidak disebut-sebut, tetapi di setiap kesempatan kita bisa lihat bagaimana Bapak Yahweh itu menyelamatkan bangsa Yahudi lewat Ester dan Mordekai saudara. Bagaimanapun Tuhan itu tidak tidur saudara. Bagaimana Bapak Yahweh membalikkan keadaan jahat dalam keadaan yang menguntungkan kepada orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh saudara. Jadi jika selama ini saudara berpikir, aduh Bapak Yahweh kok gak nolong aku sih. Sering kan kita ya, aduh Bapak Yahweh mana nih, kok gak nolong aku sih. Pikirkan lagi saudara, pikirkan lagi saudara. Karena Bapak Yahweh yang kita sembah itu sangat mengasihi kita. Bapak Yahweh itu selalu ada di belakang kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita saudara. Bahkan di dalam Yohanes 5 ayat 17 di situ dikatakan apa? Namun Yesua menjawab kepada mereka, Bapakku bekerja hingga sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Tuhan turut bekerja di dalam setiap aktivitas kita saudara. Kalau saudara tidak melihat pekerjaan tangan Bapak Yahweh, bukan berarti Bapak Yahweh tidak bekerja saudara. Dalam waktu 1 hari, Mordekai yang seharusnya mati kemudian diangkat jadi orang yang bisa dipercaya oleh raja saudara. Apa yang kita khawatirkan tentang Tuhan pada siang hari ini saudara? Saya harap dari kisah Ester ini roh saudara itu dibangkitkan. Percayalah, meskipun saudara kita ini tidak bisa melihat Bapak Yahweh, tetapi Bapak Yahweh bekerja untuk keuntungan kita saudara. Bapak Yahweh tidak pernah mau mencelakakan kehidupan kita saudara. Jadi saudara, punyailah iman seperti Ester, seperti Mordekai saudara, bahwa Tuhan tidak pernah terlelap saudara. Nah, karakter Mordekai yang bijaksana di dalam mendidik Ester dengan pondasi yang baik dan menanamkan rasa refleks dan takut kepada Bapak Yahweh saudara. Sehingga kerjasama antara Ester dengan Mordekai, dua orang yang jujur dan tulus hatinya, itu mendapat pertolongan daripada Bapak Yahweh saudara. Nah, rencana Bapak Yahweh bisa tergenapi karena ada orang-orang seperti Mordekai dan Ester saudara. Mordekai yang taat, Mordekai yang tulus, Mordekai yang jujur, membesarkan Ester itu dengan nilai yang plus baik saudara. Ester tetap taat kepada Mordekai meskipun ia dalam lingkungan kerajaan yang penuh kekuasaan yang kotor saudara. Nah, pada siang hari ini apa yang menjadi beban saudara? Keadaan Indonesia saat ini mungkin terasa aman. Tahun depan akan pemilihan presiden. Tentu keadaan Indonesia mungkin akan bagaimana gitu saudara. Asalkan
kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup bijaksana, mau tulus dan bersih di hadapan Tuhan, maka Bapak Yahweh akan mengerjakan bagian dari kehidupan kita itu secara diam-diam sampai rencana Bapak Yahweh itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, melalui cerita Ester ini, biarlah kehidupan kita itu tulus, taat, setia, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau dengar-dengar akan pemimpin kita. Amin saudara. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.